Selamat sore Bu, di sini saya akan menjelaskan dari laporan praktikum mengkritisi dokumen SWTD. Ini Bu, di sini saya tampilkan. Ini adalah hasil pengerjaan kelompok kami, dan ini adalah perbaikan kesimpulan dari semuanya. Dan ini adalah tugas pribadi yang saya buat. Jadi Bu, ini kesimpulannya. Pada karakteristik lengkap itu ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Alasannya, bab satu sudah cukup lengkap dengan mencakup tujuan, ruang lingkup, dan spesifikasi sistem, tapi masih bisa lebih kaya dengan detail seperti pengenalan metode agile untuk memperjelas pendekatan pengembangan sistem. Di bab 2 dan bab 4-nya belum lengkap karena hanya membahas sebagian kecil fitur sistem dan perlu penjelasan lebih mendalam, terutama terkait sistem pengembalian dana dan penjelasan lebih rinci tentang server dan software. Di bab 3 cukup lengkap karena di situ menyertakan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang jelas. Di karakteristik konsisten itu ada yang sesuai dan ada yang juga belum sesuai, seperti yang di karakteristik lengkap. Di bab satu, bab 3 dan bab 6 menunjukkan konsistensi yang baik dalam hal format, penomoran, dan penggunaan istilah. Lalu di bab 2 dan bab 4 memiliki konsistensi dalam penjelasan istilah dan penomoran. Misalnya yang terlalu umum tanpa penjelasan lebih lanjut, serta beberapa singkatan yang tidak konsisten dalam definisi dan penggunaan. Di bab 7, kurang konsisten dalam mengatur referensi dan penggunaan standar. Lalu di karakteristik tidak ambigu, sesuai di bagian sesuai sebagian besar dan ada juga yang tidak sesuai. Di bab 3 dan bab 6 tidak ambigu dalam menyampaikan informasi tentang kebutuhan sistem dengan setiap elemen dijelaskan dengan jelas dan tidak membingungkan. Sedangkan di bab 4 dan bab 5 menggunakan istilah software dan server yang bahasan terlalu umum yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi tergantung pada konteks. Hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Lalu yang karakteristik keempat itu belum sesuai. Alasannya bab ketiga sudah dapat dilacak dengan semua persyaratan yang terhubung dengan baik antara bagian dokumen. Namun, di bab satu dan bab 2 tidak menyediakan mekanisme pelacakan antar dokumen atau antar bagian yang memudahkan untuk memverifikasi asal-usul persyaratan tertentu. Sebaiknya, persyaratan harus dilengkapi dengan ID atau referensi silang agar lebih mudah dilacak. Lalu pada karakteristik yang kelima itu dapat diverifikasi. Ada yang sesuai dan ada juga yang belum sesuai. Lalu alasannya di bab 3 itu sangat baik dalam memastikan bahwa persyaratan dapat diverifikasi melalui pengujian atau pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan tujuan sistem. Namun di bab 4 dan bab 7 kurang dapat diverifikasi karena istilah yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya dalam bab 4 itu ada istilah server, itu perlu penjelasan lebih lanjut mengenai jenis server yang dimaksud itu, memastikan bahwa sistem dapat diuji dengan benar. Lalu karakteristik yang keenam dapat dimodifikasi. Itu sesuai. Secara keseluruhan, dokumen SRS ini memiliki struktur yang modular, terutama di bab 3 dan bab 6, yang memungkinkan modifikasi mudah jika diperlukan. Jika ada perubahan pada persyaratan atau tambahan fitur, itu bisa ditambahkan tanpa mengganggu bagian lain dalam dokumen. Lalu karakteristik diprioritaskan, itu belum sesuai. Karena di bab 3 seharusnya lebih jelas dalam menyatakan prioritas fitur atau persyaratan yang lebih penting. Tidak ada penandaan yang jelas mengenai mana yang harus menjadi fokus utama yang lebih kritis dalam pengembangan sistem. Di bab 2 dan bab 7 tidak menunjukkan prioritas yang jelas yang dapat mempersulit pengelolaan sumber daya atau pengembangan berdasarkan kebutuhan utama. Karakteristik yang kedelapan itu adalah dapat diuji, itu ada yang sesuai, ada juga yang belum sesuai. Di bab 3 dan bab 6 menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan dapat diuji, persyaratan fungsional dan teknis yang disebutkan dapat diuji untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Namun di bab 4 dan 7 tidak memadai dalam penyusunan aspek yang dapat diuji, misalnya penjelasan tentang pengujian server atau fitur spesifik dalam sistem perlu ditambah untuk memastikan bahwa semua elemen dapat diuji dengan jelas. Lalu karakteristik yang ke-9, tingkat tinggi dan tingkat rendah,
Ada juga yang sesuai, ada juga yang belum sesuai. Di bab 3 sudah dengan jelas memisahkan deskripsi tingkat tinggi seperti ruang lingkup dan tujuan proyek, di tingkat rendah seperti persyaratan data atau desain teknis. Namun di bab 4 dan bab 5 tidak membedakan dengan jelas antara deskripsi tingkat tinggi dan tingkat rendahnya. Istilah yang digunakan terlalu umum dan tidak menunjukkan perbedaan antara gambaran umum dan detail teknis. Karakteristik 10, secara keseluruhan, itu sudah sesuai. Semua informasi dalam dokumen sangat relevan dengan tujuan pengembangan sistem. Bab 3 dan bab 6 menyajikan detail yang relevan untuk implementasi sistem sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Bab 2 dan bab 7 sudah cukup relevan, tetapi perlu memperjelas fitur-fitur tertentu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sistem dan relevansi fungsional. Lalu yang ke-11, dapat dibaca manusia itu sesuai. Dokumen ini menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca dengan latar belakang teknis maupun non-teknis. Bab 3 dan bab 6 menggunakan istilah yang mudah dipahami dan struktur dokumen yang baik memudahkan pembaca untuk mengikuti penjelasan. Lalu karakteristik yang ke-12 ada selaras dengan sasaran bisnis. Itu sesuai. Bab 3 dan bab 6 menunjukkan bahwa hubungan antara kebutuhan sistem dan sasaran bisnis, memastikan bahwa pengembangan sistem akan mendukung tujuan bisnis secara langsung. Namun di web 1 dan 4 juga sudah cukup selaras dengan sasaran bisnis, tapi lebih banyak penekanan pada kaitan langsung antara fitur sistem dan tujuan bisnis akan lebih memperjelas hal ini. Lalu yang terakhir, karakteristik metodologi agile itu belum sesuai. Secara keseluruhan, dokumen ini tidak menyebutkan atau mengindikasikan penggunaan metodologi agile. Meskipun di bab 3 menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan dokumentasi, tidak mencantumkan secara eksplisit pendekatan iteratif atau berfokus pada umpan balik dari pengguna yang merupakan ciri khas agile. Penambahan elemen yang lebih reflektif dalam prinsip agile, seperti siklus pengembangan yang pendek dan iteratif, atau penyesuaian berkelanjutan berdasarkan feedback pengguna akan sangat membantu. Sekian dulu presentasi penjelasan dari kesimpulan PA dari kakak kami angkatan 2022. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ya bu kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.